Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita belajar tentang bahasa Inggris dasar atau gramatika dasar bahasa Inggris, hal pertama yang harus dipahami adalah tentang timeline. Timeline adalah garis waktu yang menceritakan peristiwa-peristiwa. Nah, dalam bahasa Inggris ada 3 timeline yang dikenal. Yang pertama adalah masa lalu atau past, yang kedua adalah present atau masa kini, dan yang ketiga adalah future atau masa depan. Nah, dalam bahasa Inggris menceritakan peristiwa di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan itu punya cara dan pola yang berbeda-beda. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, saya bertemu kamu kemarin, saya bertemu kamu hari ini, dan saya bertemu kamu besok, itu nyaris tidak ada perbedaan berarti selain di keterangan waktunya, yaitu kemarin, hari ini, dan besok. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, tidak hanya keterangan waktunya yang berbeda, melainkan bentuk atau pola kalimatnya juga berbeda. Di sini contohnya, I met you yesterday, artinya saya bertemu kamu kemarin, pakai kata kerjanya met, bentuk kedua. Nah, sementara untuk saya bertemu kamu hari ini, kata kerjanya adalah bentuk kata kerja yang pertama atau meet. Sementara kalau kegiatannya di masa depan, kita menggunakan will, baru kemudian kata kerja bentuk pertama. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus dipahami sehingga ketika kita akan berbicara bahasa Inggris, kita harus menganalisa dulu peristiwa itu kapan terjadi. Apakah dia di masa lalu, ataukah dia di masa kini, ataukah dia di masa depan. Nah, setelah kita menganalisa kapan peristiwa terjadi, baru kita bisa memutuskan apakah kita menggunakan verb kedua misalnya, verb ke-1, atau pakai will. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita udah belajar tentang timeline-nya dalam bahasa Inggris, di mana masing-masing peristiwa yang terjadi di masing-masing waktu itu menggunakan kata kerja yang berbeda. Di sini ada yang menggunakan bentuk kedua, ada juga yang menggunakan bentuk pertama. Ini ada bentuk pertama tapi pakai will. Nah, di bagian berikutnya kita akan bicara tentang kata kerja dalam bahasa Inggris atau verb. Verb dalam bahasa Inggris ada 4 bentuk. Yang ada pertama bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, dan bentuk keempat atau verb ing. Contohnya di sini ada meet bentuk pertama, met bentuk kedua, met bentuk ketiga, dan meeting bentuk yang keempat atau bentuk verb plus ing. Contoh lainnya di sini ada play bentuk pertama, played bentuk kedua, played bentuk ketiga, dan playing bentuk yang terakhir atau bentuk keempat. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi disebutkan bahwa verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 4 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, dan bentuk 4. Nah, berdasarkan cara berubahnya dari bentuk ke-1 ke bentuk kedua, ke bentuk ketiga, dan ke bentuk keempat itu, kata kerja dalam bahasa Inggris dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah kata kerja reguler dan kata kerja irregular. Kata kerja yang reguler atau regular verb itu adalah perubahan atau kata kerja yang perubahannya itu beraturan, hanya ditambahkan ed saja. Misalnya di sini walk, walked, walked, walking. Atau tadi di contoh tadi ada nih play, played, played, playing. Ini adalah kata kerja yang reguler atau beraturan. Sementara kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb adalah kata kerja yang perubahan dari bentuk 1 ke bentuk 2 ke bentuk ketiga itu tidak ada polanya. Jadi memang dari sananya kayak gitulah, sederhananya begitu. Contoh di sini ada drink, ada drank, ada drunk. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua, ini bentuk ketiga artinya minum. Atau eat bentuk pertamanya, kedua ate
untuk kedua, dan bentuk ketiga adalah eaten, artinya makan. Ini adalah yang irregular. Kalau yang contoh yang tadi ada di sini meet, met, meeting, ini adalah yang irregular juga.